Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1759 sampai tahun 1762 bab 1759 dibius. Tidak apa-apa, aku akan membiarkan Dabao dan Erbao menyingkirkan wanita ini malam ini. Sun Ze berkata dengan ringan. Tuan Sun, apa maksud Anda dengan ini? Apakah Anda tidak berencana melakukannya sendiri? Bisakah mereka berdua melakukannya? Chen Tianyi mengerutkan kening dan bertanya. Saya belum tiba di Yangcheng, dan saya rasa saya akan tiba sampai jam 10 besok pagi, jadi jika Anda terburu-buru melakukannya malam ini, Anda hanya dapat membiarkan Dabao dan Erbao melakukannya. Pertama, Sun Ze berkata perlahan. Tapi aku mengkhawatirkan mereka berdua. Kata Chen Tianyi tak berdaya. Jangan khawatir, aku sudah memberitahu mereka berdua, dan keduanya sudah menyiapkan obat di tangan mereka. Jika saatnya tiba, mereka berdua akan membuat wanita dan pria itu pingsan terlebih dahulu, lalu membunuh wanita itu. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Kata Sun Ze percaya diri. Narkoba. Chen Tianyi tertegun sejenak setelah mendengar kalimat ini. Benar, itu narkoba. Sun Ze mengangguk, lalu melanjutkan, obat jenis ini secara eksklusif digunakan oleh organisasi pembunuh kita. Orang normal yang menghirup obat tersebut akan tidak sadarkan diri setidaknya selama 3 jam, dan seorang pejuang juga akan tidak sadarkan diri selama lebih dari 1 jam, jadi saat orang itu koma, Dabao dan Erbao sempat membunuh targetnya. Tuan Chen, Anda tidak perlu khawatir, karena kami menerima tugas Anda, kami pasti akan menyelesaikannya. Ada obat yang sangat ampuh. Chen Tianyi tampak sedikit terkejut dan berkata. Orang biasa sepertimu pasti tidak akan menemukan hal seperti itu, tapi pembunuh seperti kami pasti akan membawa racun. Lagi pula, terkadang meracuni dan membunuh orang adalah cara paling sederhana dan langsung. Sun Ze berkata dengan ringan. Oke, karena kamu sudah mengatakan itu, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ayo kita lakukan malam ini. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, selama kamu bisa membunuh wanita ini Chen Xiaowu untukku. Chen Tian berkata dengan penuh semangat. Saya akan menelepon Anda setelah selesai, dan saya harus meminta Tuan Chen untuk menelepon saya sisa uangnya. Kata Sun Ze. Jangan khawatir, uang adalah masalah sepele, jika kamu bisa membunuh Chen Xiaowu hari ini, aku bisa memberimu 1 juta lagi. Kata Chen Tianyi dengan sangat berani. Hehe. Sun Ze tersenyum, lalu langsung menutup telepon. Begitu Chen Tian meletakkan teleponnya, ekspresi wajahnya sangat bersemangat, karena dia merasa semuanya berjalan terlalu lancar, dan kemudian dia hanya menunggu kabar baik dari Sun Ze. Di sisi lain, Fendi Zanders dan Chen Xiaowu memasuki ruangan. Kamar ini merupakan presidential suite terbesar di hotel. Tidak hanya memiliki dapur dan ruang tamu, tetapi juga memiliki 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Oleh karena itu, paling cocok bagi Chen Xiaowu dan Fendi Zanders untuk tinggal di ruangan ini. Setelah memasuki kamar, Fendi Zanders langsung masuk ke kamar tidur terbesar. Ekspresi wajah Chen Xiaowu tampak sedikit tidak berdaya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan berjalan ke kamar tidur yang sedikit lebih kecil tanpa suara. Setelah memasuki kamar tidur, Chen Xiaowu pertama-tama mengunci pintu, lalu duduk di tempat tidur untuk beristirahat. Bang bang bang. Saat itu ada ketukan di pintu. Ada apa? Chen Xiaowu mengerutkan kening dan bertanya. Buka pintunya, apa yang kamu lakukan menguncinya? Fendi Zanders bertanya dengan nada bingung. Laki-laki dan janda yang kesepian tinggal sekamar, tentu saja saya harus mengunci pintu, jawab Chen Xiaowu lembut. Kakak, apakah kamu belum mengetahui situasimu saat ini? Apakah kamu pikir kamu aman jika kamu mengunci pintu? Jika pembunuhnya masuk langsung melalui jendela, bagaimana aku bisa masuk dan menyelamatkanmu? Fendi Zanders berteriak tanpa berkata-kata. Chen Xiaowu melirik tanpa daya ke posisi jendela. Meski kamar mereka memiliki jaring pengaman, hal-hal tersebut sama sekali tidak dianggap sebagai penghalang di mata para pembunuh tersebut. Dengan enggan, Chen Xiaowu membuka pintu. Fendi Zanders memasuki kamar Chen Xiaowu untuk observasi singkat, dan kemudian berkata kepada Chen Xiaowu, kamu pergi ke kamarku. Mengapa? Chen Xiaowu berteriak, dan kemudian melanjutkan, Fendi Zanders, saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda, tetapi saya tidak berjanji untuk berhubungan seks dengan Anda. Apa maksud Anda sekarang? Apakah Anda berencana memaksa saya? Sangat gugup sejak dia memasuki ruangan ini, karena dia khawatir Fendi Zanders akan mempermainkannya. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, Chen Xiaowu merasa hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Aku adalah orang seperti itulah di matamu. Fendi Zanders berkata kepada Chen Xiaowu sambil tersenyum. Atau menurutmu kamu orang baik? Chen Xiaowu bertanya dengan suara dingin. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku tidak tertarik padamu. Aku, Fendi Zanders, tidak pernah kekurangan wanita. Bahkan jika aku benar-benar punya ide, aku tidak akan menemukanmu di bandara ini. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Menurutmu siapa bandaranya? Teriak Chen Xiaowu dengan mata berair besar.
Saya tahu siapa yang ada di hati saya. Fendi Zanders memandang sosok Chen Xiaowu sambil berbicara. Faktanya, sosok Chen Xiaowu masih sangat bagus, setidaknya dibandingkan dengan wanita biasa, tetapi jika dibandingkan dengan wanita paling cantik di Xia Wanqing, kepenuhan dadanya secara alami sedikit lebih buruk. Fendi Zanders juga sengaja mengatakannya saat ini. Karena kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu ingin aku pergi ke kamarmu? Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dan bertanya. Kak, aku di sini untuk melindungi keselamatanmu. Fendi Zanders menjawab tanpa daya, dan kemudian melanjutkan, orang-orang Chen Tianyi akan menyerangmu malam ini, dan kali ini Chen Tianyi pasti sedang mencari pembunuh profesional. Orang-orang ini punya ratusan cara untuk membunuhmu. Jadi kamarmu ini sangat tidak aman. Jika kamu tinggal satu kamar denganku, aku bisa menyelamatkanmu secepat mungkin. Jika kamu harus tinggal di kamar ini sendirian, tidak masalah. Aku tidak bisa melindungimu lagi. Keduanya kamarnya sangat dekat, kamu bisa datang dan menyelamatkanku. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders setelah berpikir sejenak dan berkata. Apakah menurutmu para pembunuh itu bodoh? Mereka bahkan mungkin tidak memberimu kesempatan untuk meminta bantuan, dan bahkan jika mereka memberimu kesempatan untuk meminta bantuan, aku mungkin tidak dapat mendengarnya. Kata Fendi Zanders enteng. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. Oke, aku sudah memberitahumu situasinya, kamu bisa memilih apa yang kamu inginkan. Fendi Zanders juga dengan malas berbicara omong kosong dengan Chen Xiaowu, dan langsung keluar dari kamar Chen Xiaowu. Akhir bab ini. Bab 1760. Bab 1760 tinggal di kamar yang sama. Chen Xiaowu duduk di tempat tidur, ekspresi wajahnya berubah secara tidak normal. Karena dia merasa seolah-olah dipimpin oleh Fendi Zanders sejak awal, dia tidak terlalu menyukai perasaan didominasi oleh Fendi Zanders, tetapi Chen Xiaowu tidak dapat menemukan cara lain, karena apa yang dikatakan Fendi Zanders adalah benar. Itu benar. Jika si pembunuh benar-benar memasuki ruangannya sendiri, meskipun Chen Xiaowu juga seorang seniman bela diri, wilayahnya relatif rendah, dan lawan dapat membunuhnya secara langsung. Pada saat Fendi Zanders berlari keluar ruangan, dia mungkin sudah mati di tangan si pembunuh. Tetapi jika dia benar-benar tinggal sekamar dengan Fendi Zanders, maka Chen Xiaowu masih sedikit khawatir tentang apa yang akan dilakukan Fendi Zanders padanya. Jadi saat ini suasana hati Chen Xiaowu masih sangat kacau, dia tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa menit kemudian, Chen Xiaowu menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit dan masuk ke kamar Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders mengabaikan Chen Xiaowu, langsung masuk ke kamar mandi, dan mulai mandi. Chen Xiaowu mendengarkan suara air mengalir di kamar mandi, wajahnya tegang seperti yang dia inginkan. Karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, maka dia merasa sebaiknya membiarkan dirinya mati saja. Jadi Chen Xiaowu tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Awalnya, ada pistol di kopernya, tetapi karena dia sedang terburu-buru saat keluar kali ini, Chen Xiaowu tidak membawa pistol sama sekali. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan pernah membiarkan bajingan ini berhasil. Chen Xiaowu melihat lokasi kamar mandi dan diam-diam mengambil keputusan. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders keluar dari kamar mandi, dan bertanya kepada Chen Xiaowu sambil tersenyum, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Fendi Zanders, aku bisa tidur di kamar ini, tetapi jika kamu berani melakukan apapun padaku, aku akan segera meninggalkan kamar ini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Chen Xiaowu berteriak pada Fendi Zanders. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak tertarik pada Anda, dan saya tidak akan memaksa Anda melakukan apapun. Jika Anda memiliki gagasan lain tentang saya dapat mempertimbangkannya, tetapi saya mungkin tidak dapat menyetujui Anda. Lagi pula, saya orang penting, saya masih sangat menuntut. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Berhentilah bermimpi, siapa yang ingin terjadi sesuatu pada orang sepertimu? Chen Xiaowu berteriak tanpa berkata-kata. Apakah kamu ingin mandi? Fendi Zanders tiba-tiba bertanya. Apakah kamu akan melihatku mandi? Chen Xiaowu bertanya langsung. Apakah ada yang bagus dari sosokmu? Aku hanya bertanya dengan santai. Jika kamu tidak pergi, tidurlah. Fendi Zanders berkata sedikit tanpa berkata-kata. Chen Xiaowu dimanfaatkan oleh Fendi Zanders di bar hari ini, jadi dia tentu saja ingin mandi dengan baik saat ini. Tapi dia masih tampak sedikit khawatir Fendi Zanders akan mengintipnya. Setelah berjuang beberapa saat, Chen Xiaowu memilih masuk ke kamar mandi. Dan Fendi Zanders sama sekali tidak memikirkan Chen Xiaowu, jadi tentu saja dia tidak bisa mengintipnya. Dia selalu berbaring di tempat tidur dan bermain dengan ponselnya. Setengah jam kemudian, Chen Xiaowu keluar dari kamar mandi dengan pakaian lengkap. Fendi Zanders menatap Chen Xiaowu dan tidak berbicara. Setelah mandi, wajah Chen Xiaowu benar-benar telanjang, tetapi dia tampak lebih cantik. Dan Chen Xiaowu melihat sekeliling ruangan, dan dia menemukan ada tempat tidur dan sofa kecil di ruangan itu. Saat ini, Fendi Zanders sedang berbaring di tempat tidur, jadi dia hanya bisa tidur di sofa. Bangun. Chen Xiaowu berteriak pada Fendi Zanders. Ada apa? Fendi Zanders bertanya dengan nada bingung.
Apa? Aku menderita insomnia, aku tidak bisa tidur sambil berbaring di sofa, aku ingin tidur di tempat tidur. Chen Xiaowu mencoba berbicara dengan Fendi Zanders dengan nada tenang. Kamu ingin tidur di tempat tidur. Fendi Zanders tersenyum, lalu melanjutkan, itu benar, hanya ada satu tempat tidur di ruangan ini, aku pasti tidak bisa membiarkanmu tidur di sofa. Chen Xiaowu tidak menyangka Fendi Zanders begitu mudah diajak bicara. Tapi aku tidak bisa tidur meski aku tidur di sofa. Kalau tidak, ayo kita berdua tidur di ranjang. Lagi pula, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Ayo kita bermalam bersama. Kata Fendi Zanders sambil senyum. Chen Xiaowu terdiam saat mendengar kata-kata Fendi Zanders. Tempat tidur ini besar sekali, pasti tidak ada masalah bagi kita berdua untuk tidur bersama, aku berjanji tidak akan menyentuhmu. Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dan melanjutkan. Tidak bisakah kamu menjadi seorang pria sejati? Chen Xiaowu menggigit bibirnya dan berteriak. Saya pikir saya cukup sopan. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, bagaimanapun, saya telah memesankan tempat untuk Anda. Jika Anda ingin tidur di tempat tidur, Anda dapat tidur di tempat tidur. Jika kamu tidak ingin tidur di tempat tidur, lupakan saja. Aku tidak peduli. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders langsung menutupi selimutnya dan bersiap untuk beristirahat. Dan Chen Xiaowu berdiri di depan Fendi Zanders, matanya penuh amarah. Dia tidak akan mempercayai apa yang dikatakan Fendi Zanders. Akan aneh jika tidak terjadi apa-apa pada pria kesepian dan janda yang tidur di ranjang yang sama, apalagi orang seperti Fendi Zanders sangat tidak tahu malu. Jadi setelah menarik napas dalam-dalam, Chen Xiaowu langsung menuju sofa dan duduk. Chen Xiaowu berpikir sejenak, dan merasa dia tidak bisa tidur, jadi lebih baik tidak tidur sama sekali. Jika ada situasi dengan si pembunuh, dia dapat segera bereaksi. Dan Fendi Zanders sudah sedikit lelah setelah seharian bermain-main, jadi dia benar-benar berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Setelah Chen Xiaowu mengetahui bahwa Fendi Zanders tertidur, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Ada apa dengan pria ini? Dia tahu pembunuhnya akan menyerangku malam ini, tapi dia masih ingin tidur. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders di tempat tidur dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Namun di saat yang bersamaan, dua orang masuk ke hotel satu demi satu. Setelah masuk hotel, keduanya sempat mengamati lokasi pengawasan hotel, lalu langsung masuk ke ruang pengawasan keamanan. Penjaga keamanan di ruang pemantauan sepertinya pingsan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah berurusan dengan penjaga keamanan, keduanya mematikan sistem pengawasan seluruh hotel. Kemudian mulai mencari ruangan tempat Fendi Zanders dan Chen Xiaowu berada. Beberapa menit kemudian, keduanya sampai di pintu kamar. Saat ini, Chen Xiaowu sedang duduk di sofa sambil melihat ponselnya, menangani beberapa masalah pekerjaan. Wanita ini, Chen Xiaowu, selalu gila kerja. Pada dasarnya, dimanapun dia berada, dia tidak akan pernah melupakan urusan perusahaannya, jadi dia biasanya memilih menggunakan ponselnya untuk meninjau dokumen, lalu menghubungi asistennya. Chen Xiaowu, yang sedang mengurus kontrak, tiba-tiba mencium bau yang sangat aneh. Ketika dia mencium bau ini, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia berencana untuk bangun dan pergi ke pintu untuk melihat apa yang terjadi. Sayangnya Chen Xiaowu pingsan sebelum dia bisa berdiri. Akhir bab ini. Bab 1762. Dabao segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan bergegas menuju kamar tidur Fendi Zanders. Ketika Dabao melihat Fendi Zanders, dia langsung mengangkat pistol di tangannya dan mengarahkannya ke Fendi Zanders, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung menarik pelatuknya. Dalam situasi saat ini, Dabao pasti tidak akan memilih untuk berbicara omong kosong dengan Fendi Zanders, yang terpenting adalah berurusan dengan Fendi Zanders terlebih dahulu. Ledakan. Ada sebuah tembakan. Peluru itu terbang langsung menuju posisi Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders sudah membuat persiapan seperti itu, dan langsung menggunakan nafasnya untuk mengubah lintasan peluru. Peluru tersebut tidak mengenai tubuh Fendi Zanders, melainkan mengenai dinding di belakang Fendi Zanders. Ekspresi wajah Dabao setelah melihat adegan ini sedikit kaget, karena dia masih sangat percaya diri dengan keahlian menembaknya. Dalam situasi sekarang, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa memukul Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak memberi Dabao waktu untuk bereaksi, dia bergegas ke depan Dabao, dan kemudian meninju dada Dabao dengan keras. Puff. Dabao memuntahkan seteguk darah. Di mana dia mengira kekuatan Fendi Zanders begitu menakutkan. Segera setelah itu, Fendi Zanders merangkul leher Dabao, dan kemudian menggunakan metode yang sama untuk menghadapi Dabao. Fendi Zanders tahu bahwa kedua orang ini adalah pembunuh profesional, dan dia juga tahu siapa yang membawa mereka ke sini, jadi mereka tidak selamat sama sekali. Membunuh dua orang ini, Fendi Zanders dapat dianggap menghilangkan kerugian bagi rakyat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Dabao dan Erbao jatuh ke tanah. Melihat mayat di tanah, Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, karena dia tidak menginginkan seorang pembunuh, tetapi dalam situasi sekarang, jika dia tidak membunuh kedua orang ini, maka keduanya pasti akan menemukan cara untuk melakukannya. Membunuh mereka. Memiliki. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, membawa tubuh kedua orang itu ke kamar tidur lain, lalu berlari ke bawah hotel untuk membuka kamar baru.
Setelah membuka kamar, Fendi Zanders membawa Chen Xiaowu yang tidak sadarkan diri ke kamar baru. Adapun mayat Dabao dan Erbao, Fendi Zanders tidak khawatir sama sekali. Chen Tianyi tidak ingin kedua orang ini terlihat oleh polisi, jadi selama Chen Tianyi mengetahui bahwa mereka berdua gagal dalam misinya, dia pasti akan segera membunuh mereka. Mayat-mayat dibuang. Setelah membereskan semuanya, Fendi Zanders duduk di tempat tidur sendirian. Dan Chen Xiaowu sepertinya masih koma. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Chen Xiaowu, tidak bisa menahan senyum, dan berkata dengan lembut, kamu mungkin bahkan tidak tahu apa yang terjadi malam ini. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berencana untuk beristirahat di sofa. Tapi dia tiba-tiba teringat akan sikap Chen Xiaowu terhadapnya di kamar sebelumnya, dan ekspresi jijik Chen Xiaowu, Fendi Zanders tiba-tiba berencana untuk menggoda wanita ini dengan baik. Fendi Zanders langsung melepas pakaian Chen Xiaowu, hanya menyisakan celana dalamnya saja. Harus dikatakan bahwa sosok Chen Xiaowu memang sangat bagus. Melihat tubuh lembut Chen Xiaowu, Fendi Zanders tiba-tiba mendapat ide di benaknya, tetapi dia segera tenang, karena dia tahu betapa berbahayanya Chen Xiaowu. Begitu dia benar-benar berhubungan seks dengan wanita ini, pesanlah sesuatu, itu mungkin memberi saya banyak hal jika ada masalah, dan Chen Xiaowu sedang koma sekarang, sangat tidak masuk akal bagi Fendi Zanders untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Fendi Zanders tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jadi Fendi Zanders hanya ingin menggoda Chen Xiaowu, dan tidak bermaksud memanfaatkannya. Fendi Zanders melepas bajunya, tetapi tidak melepas celananya, lalu berbaring tepat di samping Chen Xiaowu. Setelah menyelesaikan semua ini, Fendi Zanders menoleh untuk melihat Chen Xiaowu di sampingnya, dan tersenyum sangat puas. Sekarang Fendi Zanders penasaran dengan apa reaksi Chen Xiaowu ketika dia bangun besok pagi. Biarkan kamu meremehkanku. Teriak Fendi Zanders sambil tersenyum, lalu menutup matanya dan bersiap untuk istirahat. Fendi Zanders tahu bahwa misi hari ini gagal, dan Chen Tianyi tidak akan pernah menemukan seseorang untuk menyerangnya begitu cepat, jadi malam ini masih sangat aman, dan dia bisa tidur dengan tenang. Keluarga Yan Jingchen. Fendi Zanders kemudian dapat tidur dengan tenang, tetapi beberapa orang mungkin tidak dapat tidur malam ini. Chen Tianyi telah menunggu di kamarnya untuk panggilan dari Sun Ze, tetapi tidak ada kabar dari pihak lain untuk waktu yang lama. Chen Tian samar-samar merasa ada sesuatu yang salah di dalam hatinya. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Chen Tianyi tiba-tiba berdering. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengangkat ponselnya dan menghubungkan panggilan tersebut, lalu bertanya dengan penuh semangat, Tuan Sun, bagaimana situasi Anda sekarang? Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf, Dabao dan Erbao pasti gagal. Kata Sun Ze dengan suara rendah. Apa katamu? Begitu Chen Tian mendengar kata-kata Sun Ze, matanya langsung melebar, dan ekspresi wajahnya sangat bersemangat. Aku baru saja menelepon mereka berdua, tapi tidak ada yang menjawab, dan sudah lama tidak ada kabar, artinya pasti terjadi sesuatu pada mereka berdua. Kata Sun Ze perlahan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Tianyi bertanya dengan sedikit putus asa. Tuan Chen, jangan khawatir. Saya akan bisa tiba di Yangcheng besok. Sekarang ada seseorang yang pergi ke hotel untuk mengawasi Anda. Selama Anda hanya memerlukan lokasi kedua orang ini, saya akan melakukannya secara pribadi merawat mereka. Sun Ze berkata dengan suara rendah. Tuan Sun, saya tidak ingin terjadi kecelakaan besok. Kata Chen Tian tanpa ekspresi. Jangan khawatir, kami juga tidak ingin ini terjadi. Bagaimanapun, Dabao dan Erbao telah berada di sisiku selama bertahun-tahun, dan aku tidak akan merasa enak jika mereka berdua mati. Ketika Sun Ze mengatakan ini, nadanya sangat tenang, tetapi Chen Tianyi juga bisa merasakan sedikit kemarahan. Oke, mari kita menghubungi setelah kamu tiba di Yangcheng besok. Chen Tianyi tahu bahwa suasana hati Sun Ze sedang tidak baik sekarang, jadi dia tidak terus menyalahkannya, dan menutup telepon setelah menjawab dengan suara rendah. Keesokan harinya, sekitar jam 8 pagi. Fendi Zanders perlahan membuka matanya, tapi dia membeku saat melihat wanita di depannya. Wajah cantik Chen Xiaowu, yang membawa malapetaka bagi negara dan rakyat, hanya berjarak kurang dari 5 cm dari Fendi Zanders. Ini adalah pertama kalinya Fendi Zanders mengamati Chen Xiaowu dari jarak sedekat itu. Saya harus mengatakan bahwa wajah wanita ini memang sangat sempurna, fitur wajahnya juga sangat halus, dan tidak ada cacat sama sekali. Namun saat ini, postur Chen Xiaowu dan Fendi Zanders sangat ambigu. Chen Xiaowu memeluk leher Fendi Zanders dengan kedua tangannya, dan kakinya yang ramping dan indah juga berada di pinggang Fendi Zanders. Seluruh orang memeluk Fendi Zanders seperti gurita. Dan saat ini Chen Xiaowu belum bangun, dia sepertinya masih tidur. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit rusak, karena dia tidak pernah menyangka akan seperti ini. Dia hanya ingin menggoda Chen Xiaowu tadi malam.